Bab 070. Delima bisa tampil cantik di pesta nanti. Tentu saja menjadi pasangan Darrell. Sebenarnya Delima tidak mendapat undangan dari Tania. Delima hadir bersama keluarga Darrell. Astaga, Delima berdebar-debar. Dia tidak sabar menghadiri pesta itu. Dia pasti akan menjadi pusat perhatian dari keluarga Delia karena datang bersama Darrell dan keluarganya. Delia, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Lihat saja, perhatian semua orang hanya akan tertuju padaku. Setelah bertemu dengan kakeknya, Delia langsung ke butik. Tanpa sengaja bertemu dengan Tante Evalina. Delia. Tante, sapa Delia. Ayo ikut Tante. Kemana, Tante? Udah ikut aja, Tante punya sesuatu untuk kamu. 59. Delia tiba di ruangan Evalina. Delia masih tidak tahu apa yang ingin beliau berikan, tapi Delia juga tidak bisa menolak. Lihat ini, menurut kamu bagaimana gaun ini? Evalina menunjukkan sebuah gaun yang terpasang di manekin. Gaun itu berwarna gold lembut, menciptakan kesan mewah yang tidak berlebihan. Modelnya adalah sit dress, mengikuti lekuk tubuh dengan potongan yang sederhana namun elegan. Bagian atasnya memiliki garis leher berbentuk bottleneck, menambah kesan anggun dan klasik. Kainnya tampak seperti satin atau silk duchess, halus dengan efek shimmering yang tidak berlebihan. Lengan panjang transparan dengan detail payet kecil menghiasi sepanjang lengan hingga pergelangan tangan, memberikan sentuhan glamor tanpa terlihat berlebihan. Bagus, Tante. Kamu suka? Suka, Tante. Kalau gitu ini buat kamu. Buat aku. Iya, Tante dengar kamu sedang mencari gaun untuk menghadiri pesta keluarga kamu kan? Iya, Tante. Tapi ini, Delia menatap gaun itu, rasanya terlalu mewah. Enggak dong, sayang. Gaun ini sangat cocok untuk kamu. Selain itu, ini gaun buatan kamu sendiri kan? Masa kamu nggak mau memakai gaun hasil kreasi tanganmu sendiri? Iya, waktu itu Tante Brenda memintaku membuat gaun ini dengan ukuranku. Aku pikir untuk klien. Apa klien itu membatalkan pesanannya? Klien itu adalah Tante, ucap Evalina sambil tersenyum. Tante. Tante ingin memberikan kamu hadiah tapi Tante bingung memberikan hadiah apa. Jadi Tante meminta bantuan Brenda. Kami kerjasama dan inilah hasilnya. Evalina menunjuk gaun itu. Gaun ini sangat cocok untuk kamu. Delia tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Dia juga tidak bisa terus-menerus menolak permintaan Evalina yang tulus memberikan hadiah ini. Terima kasih, Tante. Aku suka gaunnya. Aku pasti akan memakainya nanti. Setelah sibuk menghindar, akhirnya sekarang mereka punya waktu berdua duduk bersama dan berbicara. 60. Bukan di restoran mewah, di kapal pesiar atau bangunan megah, Delia mengajak Samudra berbicara di balkon kamar apartemennya. Tempat sederhana dengan pemandangan lampu-lampu kota dan langit malam. Ditemani dengan secangkir kopi dan camilan ringan. Saat kamu mengajakku berbicara, aku sudah siap membooking satu restoran untuk semalam. Delia tersenyum. Dia sudah menduganya, karena itu Delia langsung menentukan tempat. Kadang Samudra terlalu ekstra melakukan sesuatu. Bukannya aku nggak suka restoran mewah, tentu saja steak wagyu masih jadi makanan favoritku. Cuma kadang-kadang kita perlu menikmati kebersamaan dengan cara sederhana. Samudra mengangguk, mengangkat segelas kopi yang diwadahi cup plastik dan mengulurkan pada Delia. Cheer. Delia terkekeh kecil dan menyentuhkan sisi gelasnya pada sisi gelas Samudra.
Duduk di karpet sambil menikmati kopi yang harum dan hangat, kebersamaan malam ini sangat menyenangkan. Kak, apa sih yang kakak lihat dari aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya prestasi yang luar biasa. Aku pun nggak secantik model dan artis papan atas. Kenapa kakak suka sama aku? Kamu bicara seakan-akan aku adalah laki-laki luar biasa yang harus punya pasangan luar biasa. Sepertinya kamu menilaiku terlalu tinggi. Aku juga laki-laki biasa saja, Delia. Samudra menatap sekilas Delia dan kembali meneguk kopinya. Aku terlihat hebat seperti sekarang gak lepas dari dukungan orang tuaku. Orang lain pun bisa sehebat diriku jika punya orang tua seperti orang tuaku atau mereka bisa lebih hebat. Enggak juga. Banyak tuh anak-anak orang kaya yang menyimpang. Suka bikin onar, semena-mena, hobi mabuk-mabukan, trek-trekan, dan gak sedikit juga konsumsi narkoba. Tapi kakak, enggak gitu. Ya meskipun kadang suka aneh, melakukan hal-hal ekstrim tapi kan setidaknya nggak ngerugiin orang lain. Dan itu juga nggak bisa disebut kekurangan. Delia menatap Samudra dari samping. Kak Samudra itu perfect, cuma kadang akhlaknya minus. Samudra tertawa. Ya aku nggak bantah soal itu. Delia ikut tertawa. Tapi jangan bilang kamu akan menolakku dengan alasan, maaf, Kak, aku nggak bisa, kakak terlalu baik untukku, kakak pasti bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada aku. Kamu nggak akan ngomong gitu kan? Hahaha, bukannya merespon Delia justru tertawa. Serius? Kamu akan menolakku begitu? Kak, hahaha, Delia menonjok lengan Samudra. Ya ampun aku sampai nangis loh. 61. Delia mengusap sudut matanya yang berair karena tertawa. Iya, hehehe. Really, Delia. Aku nggak bohong aku memang punya rencana itu. Tapi, lanjut Samudra dengan wajah sedikit tegang. Tapi sekarang enggak lagi. Aku nggak mau kehilangan kesempatan ini. Kesempatan apa? Tentu saja kesempatan menikah dengan cowok ganteng, baik dan kaya raya. Betul, kamu nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu, Samudra tersenyum lebar. Delia terkekeh, Kak, kakak pernah mikir gini nggak sih? Aku bisa aja loh manfaatin kakak. Aku kuras uang kakak, minta dibeliin, terus aku putusin kakak. Kamu nggak akan ngelakuin itu. Kenapa? Karena kamu perempuan pilihanku. Perempuan pilihanku yang cantik dan baik. Samudra mencondongkan tubuhnya dan menul puncak hidung Delia. Delia memalingkan wajah sambil menggembungkan pipi, sedikit malu. Jadi, sekarang kita resmi jadian? Tanya Samudra. Iya, tapi aku mau jujur dulu. Jujur apa? Aku kayaknya belum benar-benar cinta sama kakak. Samudra menahan senyum, yah kok gitu. Aduh sedihnya cewek yang aku cintai sepenuh hati ternyata mencintaiku setengah hati. Ya kan aku bilang belum. Sekarang memang aku masih cinta kakak setengah hati, tapi besoknya lagi atau besoknya lagi, aku bisa cinta kakak sepenuh hati. Delia masih melengos, tak bisa menatap wajah Samudra lebih lama. Iya, tapi... Delia terkejut tiba-tiba Samudra meraih tangan. Lalu dia mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya yang sepertinya memang sudah dia siapkan dari tadi, lalu memasangkan jari manis kanan Delia. Ini. Lalu Samudra memakai cincinnya sendiri di jarinya. Ini tanda kamu milikku. Dan aku milik kamu. Samudra tinggal membujuk dan berjuang lebih ekstra untuk menikahi Delia.
62. Hari H Pesta. Regina enggan menghadiri pesta itu, tapi mau tidak mau dia harus datang, karena statusnya masih sah istri Darius. Artinya dia masih menjadi anggota keluarga terkutuk itu. Regina harus mulai menyiapkan hati mulai sekarang. Sebab nanti malam, dia akan mendengar lebih banyak hinaan dan sindiran dari keluarga ibu mertuanya. Sekarang, di depan cermin, Regina lebih kurus dan sayu. Bahkan, rontok lagi, lirihnya saat menyisir rambut dengan tangan dan menyisakan banyak helaian rambut di sela-sela jarinya. Tidak apa-apa, aku harus hadir nanti malam, meskipun mendapat banyak hinaan, setidaknya di sana aku bisa bertemu Delia. Hanggoro duduk di kursi utama, menatap ke arah tim event organizer yang sudah berkumpul di hadapannya. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum pesta besar Dharma Putra Group digelar malam nanti. Semua harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Yuda, Tommy, dan Darius juga hadir di sana. Bagaimana persiapan nanti malam? Tanya Hanggoro meeting terakhir kali dengan pihak event organizer. Seorang pria dari pihak event organizer, Arman, segera membuka map yang dibawanya. Ia menyesuaikan mikrofonnya sebelum berbicara. Sejauh ini semua persiapan berjalan sesuai rencana, Tuan Hanggoro. Semua sesuai dengan konsep yang telah disetujui. Hanggoro mengangguk. Bagaimana dengan daftar tamu VIP? Seorang perempuan dari tim EO, menjawab. Kami sudah memastikan daftar tamu VIP mendapatkan undangan eksklusif dan konfirmasi kehadiran mereka sudah lengkap. Kami juga sudah menyiapkan jalur khusus untuk tamu VIP agar mereka tidak bercampur dengan undangan umum. Keamanan. Hanggoro melirik kepala tim keamanan yang ikut hadir dalam rapat. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak gedung dan tim pengamanan internal Dharma Putra Group. Ada detektor logam di pintu masuk utama, tim keamanan tersebar di titik-titik strategis, dan kami juga menyiapkan tim cadangan di luar area ballroom untuk mengantisipasi keadaan darurat. Hanggoro menyimak dengan ekspresi serius. Bagaimana dengan rundown acara? Arman kembali berbicara. Acara akan dimulai pukul 7 malam. Sambutan dari Tuan Hanggoro sebagai pembuka, lalu dilanjutkan dengan penghargaan bagi karyawan dan mitra berprestasi. Setelah itu ada hiburan musik dari artis nasional, dan ditutup dengan jamuan makan malam eksklusif. Kami juga sudah menyiapkan kejutan spesial sesuai permintaan perusahaan. Hanggoro menautkan jari-jarinya di atas meja. Bagaimana dengan media? 63. Kami telah mengatur area khusus untuk media. Mereka hanya diperbolehkan mengambil gambar di zona tertentu agar tidak mengganggu jalannya acara. Tim humas perusahaan juga sudah menyiapkan pernyataan resmi yang bisa diberikan kepada wartawan setelah acara selesai. Hanggoro mengangguk, lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Baik. Pastikan semuanya berjalan lancar. Tidak boleh ada kesalahan. Arman dan tim EO serempak mengangguk. Siap, Tuan. 64. Di rumah. Aku tahu kita sedang tidak akur, tapi kamu tidak akan menunjukkan ketidakharmonisan kita pada anak-anak dan cucu-cucu kita kan? Tanya Yolanda begitu Hanggoro tiba di ruang tengah. Di sana Yolanda didampingi oleh Sinta dan Hanggoro didampingi oleh Panji. Sejak pertengkaran hari itu, hubungan mereka semakin dingin. Hanggoro tidak mau berbicara dengan Yolanda dan Yolanda juga tidak mau repot-repot membujuk suaminya. Tapi tidak untuk hari ini. Di hadapan ribuan para tamu undangan dan keluarga mereka, setidaknya mereka harus kelihatan akur. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucap Hanggoro. Setelah itu lanjut berjalan diikuti Panji di belakangnya.
Yolanda mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Kesabarannya benar-benar diuji kali ini. Kamu tidak tahu, serunya, nadanya meninggi. Kalau kamu tahu, seharusnya kamu menggandengku sekarang. Hanggoro berhenti sejenak, tapi tetap tidak berbalik. Hanya suaranya yang terdengar, tenang dan dingin. Kita bisa mulai berpura-pura di tempat acara nanti. Lalu ia kembali melangkah, meninggalkan Yolanda yang masih berdiri dengan dada naik turun menahan emosi. Sinta menatapnya cemas, tetapi tak berani berkata apa-apa. Di balik semua kemewahan dan kehormatan yang mereka miliki, ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. Dan malam ini, mereka harus menutupinya dengan senyum dan genggaman tangan yang pura-pura mesra. Tapi tingkah Hanggoro sangat menyebalkan. Yolanda tak bisa menahan amarahnya lagi. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku sudah minta maaf. Aku sudah minta maaf atas kesalahanku pada Maharani. Aku tidak akan mengganggunya Maharani atau menyelidiki aset-asetnya. Aku juga tidak akan mengganggu Delia. Tapi kenapa kamu masih dingin padaku? Apa kamu ingin aku ikut mati juga menyusul Maharani? Tanya Yolanda emosi. Hanggoro memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing. Kita bicara nanti saja. Sekarang kita harus segera ke gedung pesta. Aku tidak mau. Aku ingin bicara sekarang. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di gedung untuk melampiaskan emosiku padamu, ancam Yolanda. Hanggoro menarik nafas dalam-dalam. Terserah. Terserah kamu ingin melakukan apa. Aku tidak peduli. Bukankah kamu yang paling terobsesi dengan reputasi? Tapi kamu malah ingin menghancurkannya. Lucu sekali. Setelah mengatakan kalimat tajam dan penuh sindiran itu, Hanggoro lanjut berjalan diikuti Panji. Jelas saja Yolanda tidak bisa menerima perlakuan itu. Darahnya mendidih, emosinya meledak. La menggenggam ujung gaunnya dengan erat, lalu berteriak tanpa peduli lagi pada siapapun yang mendengarnya. Memangnya aku begini gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Matanya penuh kebencian yang tidak bisa ia tahan lagi. 65. Kamu yang membuatku selalu emosi. Dasar tua bangka PEYOT. Hanggoro tetap berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Lihat saja nanti. Lihat. Kamu akan menyesal sudah memperlakukanku sekasar ini. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah amarah itu. Bukan pula dendam yang merayap di dalam hati Yolanda. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa suaminya pria yang pernah begitu ia cintai, tidak pernah membelanya seperti ia membela Maharani, istri yang sudah mati. Aku juga istrimu dan aku masih hidup. Kenapa kamu selalu membela istrimu yang sudah mati? KENAPAAAA. Tubuh Yolanda terhuyung, nyaris jatuh sebelum Sinta menangkapnya. Perempuan tua itu tak kuasa menahan tangis. Kenapa sekarang hidupnya menderita? Kenapa dia juga tidak bahasa bahagia adalah semua kemewahan yang dia miliki ini? Hanya karena satu orang yang tidak peduli padanya. Tapi orang itu adalah suaminya. Dan itu sangat menyakitkan untuk Yolanda. Gedung acara. Sesuai prediksi meskipun di undangan tertulis pukul 7 malam, tamu undangan yang datang baru 50%. Tim EO sudah memprediksi itu. Berdasarkan pengalaman mereka menangani berbagai acara, para tamu memang suka terlambat. Mereka tidak datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di undangan. Entah sengaja terlambat atau ada acara lain, para EO juga tidak bisa marah. Jadi, sejak awal mereka sudah mensiasati. Acara akan diundur setengah jam, jadi mulai sekitar set 8. Putra pertama Dharma Putra,
Yuda sekeluarga sudah hadir di sana sejak awal. Yuda, Zaskia, Zoya, dan Z. Z adalah putri kedua mereka yang berusia 18 tahun. Anak mama cantik sekali malam ini, Zaskia mengusap pipi putrinya dan menatapnya penuh bangga. Mama juga cantik, puji balik Zoya. Iya dong, kalau mama nggak cantik, kamu nggak akan secantik ini. Bilang terima kasih yang banyak dong sama mama. Zoya tertawa kecil, terima kasih mamaku. Zoya memeluk mamanya. Zaskia bangga sekali dengan putri pertamanya ini. Zoya selalu bisa memenuhi ekspektasinya. Meskipun sesekali membuat kesalahan tapi semua kesalahan yang masih ringan dan bisa dimaafkan.